Get very close. Firing fireworks inside the building. All the glass is completely shattered now. Ukraina selama ini dicitrakan sebagai pihak yang patut dibela dengan alasan kemanusiaan atas serangan Rusia, membuat seluruh dunia bersimpati dan merasa kasihan. Tapi ternyata Ukraina juga menyembunyikan banyak sisi gelap yang tidak pernah ditampilkan oleh media-media barat, tanpa bermaksud menyepelekan korban perang yang telah berjatuhan. Inilah sisi gelap Ukraina. Sisi gelap pertama adalah ketidakstabilan politik. Setelah revolusi oranye pada tahun 2004, Ukraina mengubah sistemnya menjadi demokrasi. Namun, negara ini terus mengalami tegangan politik yang berkepanjangan antara faksi pro-Eropa dan pro-Rusia. Krisis politik, korupsi, dan konflik di wilayah timur Ukraina telah menyulitkan kemajuan demokratisasi dan menyebabkan ketidakstabilan politik yang berlangsung. Dan sejak itu, hubungan Rusia dengan Ukraina mulai sering bersitegang karena presiden terpilih, Viktor Yushchenko, lebih melakukan perdebatan hubungan dengan Uni Eropa ketimbang Rusia. Tahun 2014 lalu ada percakapan telepon bocor antara Duta Besar Amerika Serikat di Ukraina, Geoff Pyatt, dengan diplomat top Amerika Serikat untuk urusan Eropa dan Eurasia, Victoria Nuland. Dalam percakapan ini, Victoria Nuland menggunakan makian kasar saat mengkritik politik Uni Eropa yang dianggapnya tidak membantu penyelesaian dalam konflik politik di Ukraina. I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his thing. Kala itu, sudah 3 bulan pihak oposisi melancarkan aksi protes menentang pemerintahan Presiden Yanukovych. Ia dengan kesal mengatakan, "Fuck the European Union," karena menganggap Uni Eropa ini tidak melakukan sesuatu. This thing and have the UN help glue it, and f*** the EU. Padahal Amerika Serikat sedang berusaha menyatukan oposisi untuk berunding dengan Yanukovych, kemudian membentuk pemerintahan transisi. Ya, tahu sendiri kan, Amerika Serikat selalu merasa punya hak untuk mengatur dan mengintervensi banyak negara di dunia ini, karena mereka-mereka inilah yang mengendalikan dunia. Nah, bocornya percakapan telepon ini membuat hubungan diplomatik antara Amerika dan Eropa makin rumit, dan pemerintah Rusia tertuduh yang sengaja menyebarkan agar memperkeruh suasana. Soalnya kala itu, beberapa kali Victoria Nuland melakukan kunjungan ke Ukraina untuk berperan sebagai mediator dalam konflik antara Presiden Yanukovych dan kelompok oposisi yang menyuarakan protes terkait dengan hubungan Ukraina dengan Rusia. Pergantian presiden terus berjalan hingga akhirnya Ukraina mulai terlibat dalam perang melawan Rusia. Padahal, saat Volodymyr Oleksandrovich Zelensky mencalonkan diri sebagai presiden Ukraina, ia telah mencoba mengadakan dialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berjanji untuk menghentikan konflik Ukraina dengan Rusia sebagai bagian dari kampanye presidennya. Tapi yang ada, saat terpilih di tahun 2019, 3 tahun kemudian, pemerintahannya justru mengalami peningkatan ketegangan dengan Rusia dan berujunglah pada invasi penuh oleh Rusia pada Februari 2022 hingga saat ini. Latar peperangan ini disebut-sebut disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, karena adanya kedekatan Ukraina dengan blok barat. Kedua, adanya keinginan Ukraina bergabung dengan NATO. Dan yang ketiga nih, Rusia-Ukraina beda interpretasi soal perjanjian Minsk. Hal ini terbukti saat negara-negara barat terus memberikan dukungan kepada Ukraina dengan mengirimkan berbagai persenjataan berat untuk menghadapi Rusia. Amerika Serikat bahkan menjadi negara penyumbang dana terbesar dengan total sumbangan mencapai 46,56 miliar US dollar atau lebih dari 688 triliun rupiah. Inggris dan Amerika Serikat juga menolak beberapa usulan perdamaian yang diajukan oleh berbagai pihak seperti Cina, PBB, dan Paus Fransiskus untuk mengakhiri perang di Ukraina. Banyak yang mengecam Amerika Serikat karena diduga mengambil untung melalui pembuatan senjata dari konflik militer yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Salah satunya nih adalah bintang rock pentolan Pink Floyd Inggris, Roger Waters.
Ia terang-terangan menentang pihak Barat mengirim senjata ke Ukraina, sebab dianggap hanya akan sia-sia dan justru membuat konflik dan krisis berlangsung lebih lama. Dalam suratnya kepada istri Presiden Ukraina, ia meminta agar mau membujuk suaminya lebih baik berhenti melawan agresi Rusia. Ia juga menuduh Zelensky ini melanggar janji pemilunya di tahun 2019 lalu. Namun kecaman Roger Waters ini di tahun 2022 sepertinya tidak berefek apa-apa. Terbaru di tengah darurat militer, Senator Amerika Serikat Lindsey Graham justru meminta Presiden Ukraina agar mengumumkan pemilu di Ukraina tetap digelar di tahun 2024. Dan Zelensky membalas bahwa Ukraina bisa saja menggelar pemilu saat perang dengan Rusia, asalkan para mitra Barat mau berbagi biayanya alias dibantu, serta jika para legislator Ukraina setuju ya. Seketika langsung heboh lagi deh. Elon Musk sampai menyindir lewat meme soal Zelensky yang sedikit-sedikit minta bantuan militer dan finansial Barat dalam melawan Rusia. Dalam meme itu terlihat wajah Zelensky dengan ekspresi kebelet dengan tulisan berbunyi, "Ketika 5 menit sudah berlalu dan Anda belum meminta bantuan $1 miliar." Hal ini membuat pemerintah Ukraina marah. Penasihat Kepresidenan Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan bahwa sikap diam, ironi atau ejekan terhadap Ukraina itu sama saja turut berperan dalam propaganda Rusia, dan mereka membalas dengan meme ini. Ketika 5 menit sudah berlalu dan Anda belum membagikan propaganda Rusia. Gimana nih menurut kamu? Korupsi juga tak luput dari sisi gelap Ukraina. Pada tahun 2014 saja, Ukraina disebut sebagai negara terkorup di Eropa. Bentuk korupsinya juga macam-macam. Mulai dari kasus suap, korupsi politik, korupsi peradilan, korupsi di sektor publik, di pendidikan tinggi, dalam sistem jaminan sosial, kesehatan, juga di bidang bisnis yang merugikan hingga ratusan juta dolar. Puncaknya itu di era pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych, yang sekaligus berkontribusi pada kejatuhan di tahun 2014, serta membuat tentara mereka akhirnya tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk melawan invasi Rusia. Telah banyak upaya anti korupsi yang mereka lakukan, namun hingga saat ini budaya korupsi sepertinya sulit untuk mereka ubah. Pada awal tahun ini saja, ada 2 pejabat tinggi Ukraina telah ditetapkan sebagai tersangka dalam skema penggelapan yang melibatkan pengadaan bantuan kemanusiaan dan diungkap oleh otoritas anti korupsi Ukraina. Dan di bulan Agustus, ada 30 pejabat wajib militer Ukraina yang sedang menghadapi tuntutan pidana karena menerima suap dan menyelundupkan orang ke luar negeri. Bahkan, dalam studi jajak pendapat, 78% orang dewasa Ukraina percaya bahwa presiden mereka termasuk orang yang bertanggung jawab langsung atas masalah korupsi di Kiev. Wah, kalau begini ya, bisa-bisa bantuan untuk mereka dibatalkan dong. Jangankan pejabatnya, tentaranya aja banyak yang memanfaatkan posisi mereka untuk memeras warga biasa. Berikutnya, mengenai populernya bisnis surogasi rahim. Sebagai salah satu negara paling miskin di benua biru, ternyata ada banyak warga Ukraina yang bergantung pada bisnis surogasi, yaitu meminjamkan rahim untuk membesarkan janin milik orang lain demi cuan. Karena banyak pasangan di negara-negara maju seperti Eropa Barat yang pengen punya anak kandung namun gak mau repot menjalani masa kehamilan. Gak ratusan nih, tapi ternyata ada ribuan perempuan yang terlibat dalam bisnis pabrik anak ini. Karena harganya 3 kali lebih murah dibanding harga di Amerika Serikat. Berkisar $35.000 dan $55.000 atau sekitar 500 sampai 800 juta rupiah. Wah, pasti nggak tega sih jadi ibu pengganti kayak gitu. Tapi ya itu lagi demi cuan. Dan terakhir mengenai kehidupan malam di Ukraina yang tetap aktif di masa perang. Wah, gimana ini? Siang perang, malamnya party maksudnya?
Ya tapi emang begitulah yang terjadi. Memang di awal-awal perang pecah di tahun 2022 lalu sempat diberlakukan jam malam. Tapi kemudian sejak Mei 2023, klub dan bar kembali dibuka. Banyak orang yang mengecam kelakuan warga Ukraina ini. Karena bisa jadi uang yang mereka gunakan untuk party itu adalah uang sumbangan negara lain hasil dari pungutan pajak warganya yang justru disalahgunakan.